Natal ini, suasana gemerlap lampu-lampu dan lagu-lagu sukacita memenuhi setiap ruang-ruang di keluarga kita, di rumah kita, ya dimanapun, di mobil kita, di dalam setiap perjalanan kita semua. Tetapi izinkanlah saya bertanya, pernahkah di tengah-tengah keramaian dan kemeriahan ini, kita justru merasa seperti orang Majus yang sedang dalam perjalanan yang panjang, merasa lelah, mungkin juga merasa sendirian, dan juga mungkin bertanya-tanya, di manakah bintang itu memimpinku? Atau mungkin kita melihat wajah-wajah dalam foto-foto keluarga kita, atau di meja makan kita, yang justru hari-hari ini tampak lebih sunyi dan kusut dibandingkan hiasan pohon Natal dalam setiap kehidupan kita semua, atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebelum Yesus datang untuk menyelamatkan dunia, Dia pertama-tama memilih untuk datang ke dalam sebuah keluarga. Dia tidak lahir di istana yang gemerlap, tetapi di dalam kehangatan, di dalam kandang yang sederhana. Mungkin panggilan Natal terbesar bagi kita bukanlah untuk menghias rumah dengan lebih meriah, saudara, tetapi untuk menjadikan rumah kita, keluarga kita sebagai kandang, tanda kutip ya, yang hangat. Kandang yang hangat, tempat di mana kasih Kristus benar-benar lahir, benar-benar bersinar, dan menjadi jawaban bagi setiap kesepian di sekitar kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak muda dimanapun kalian berada, coba kita bayangkan satu adegan dalam setiap kehidupan kita. Sebuah keluarga yang duduk melingkar di ruang keluarga yang indah, penuh dengan hiasan-hiasan Natal. Ada pohon Natal yang berkelip-kelip, ada hadiah yang bertumpukan Bapak Ibu Saudari, tetapi suasana hening. Masing-masing sibuk dengan ponselnya. Anak membuka media sosial, melihat teman-temannya yang tampak lebih bahagia, sedangkan orang tua sibuk membalas setiap email kerja ataupun punya kesibukan dalam setiap pekerjaannya. Ya, ada api mungkin di perapian, tapi tidak ada kehangatan di hati dalam setiap pribadi-pribadi di rumah itu. Ada lampu yang berwarna-warna, tetapi tidak ada terang di dalam setiap mata, setiap pribadi yang ada di rumah itu. Saudara, inikah gambaran Natal kita dalam hidup saudara dan saya? Di musim di mana kita merayakan sang terang dunia yang datang untuk mengusir kegelapan, justru kegelapan, kesepian, dan kepahitan, dia diam-diam bersembunyi di balik dinding rumah kita sendiri. Hari ini firman Tuhan rindu mengundang setiap kehidupan saudara. Mari kita matikan sejenak setiap lampu-lampu plastik itu, dan mari kita nyalakan lilin kasih Kristus yang nyata dalam setiap hati saudara dan saya. Mari kita jadikan keluarga kita bukan sekedar galeri dekorasi Natal, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, tetapi menjadi kandang yang hidup. Amin. Menjadi kandang yang hidup, tempat di mana kehangatan Kristus sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh setiap orang yang masuk, terutama oleh mereka yang kita cintai dalam setiap hidup kita semua. Saudara, bayangkan kalau ada satu keluarga namanya keluarga Budi. Ibu Budi selalu stres, ingin segala sesuatu kelihatan sempurna. Pohon Natal harus simetris lah, harus tepat, harus mewah, kue harus lembut, foto keluarga harus semuanya tersenyum sempurna untuk diunggah di media sosialnya. 1 tahun mereka memutuskan membuat dekorasi lilin dari botol bekas. Lalu kemudian saat akan dinyalakan pertama kali, anaknya yang bungsu tanpa sengaja menyenggolnya, hingga botol-botol itu jatuh berderai, minyak tumpah, kertas emas jadi sobek, dan suasana jadi tegang. Bahkan emosi Ibu Budi itu hampir meledak. Tiba-tiba papahnya, Bapak Ibu Saudari, atau suaminya dengan wajah serius berkata, "Tunggu, jangan dibersihkan dulu." Lalu ia mengambil, Bapak Ibu Saudari, sisa kertas emas, direkatkan kembali dengan asal-asalan di botol yang miring, menyalakan kembali lilinnya, dan kemudian dia mematikan lampu utama. Saudara, dalam cahaya remang-remang lilin yang tidak sempurna itu, bayangan di dinding justru jadi indah.
Wajah-wajah mereka yang ada di tengah-tengah keluarga Budi itu Bapak Ibu Saudara terlihat lembut. Lalu kemudian sang papa berkata, lihat keluarga kita persis seperti dekorasi Natal ini. Bukan yang sempurna, bukan yang mahal, tetapi disitulah keindahan Natal yang sesungguhnya yang terpancar. Dan akhirnya mereka saling memeluk di tengah-tengah berantakan dalam setiap ruang-ruang keluarga mereka. Ketika mereka merayakan Natal pada saat itu kehangatannya lebih terasa daripada Natal-Natal sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saya mau mengajak kita semua untuk menjadi lilin di ruang lingkup yang kecil. Belajarlah menjadi lilin di tengah-tengah lingkup yang kecil, yaitu di dalam keluarga. Dengan saudara menghadirkan kehangatan kasih Kristus. Sehingga setiap anggota keluarga bisa menjadi jawaban bagi setiap kesepian dan kepahitan, khususnya bagi orang-orang di sekitar mereka. Matius 5 ayat 14-16. Saya mau bacakan buat kita semua. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa pelayanan yang besar itu harus dilakukan di panggung-panggung yang besar, di hadapan ribuan orang, belasan ribu orang, atau dengan pengaruh-pengaruh yang luas di dalam kehidupan kita semua. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat hari ini bahwa kerajaan Allah seringkali bertumbuh justru dalam kesederhanaan, dalam keintiman, dalam ruang lingkup yang paling kecil. Siapa itu Bapak Ibu Saudari? Ya, keluarga kita sendiri. Hari ini Tuhan mengajak kita untuk menjadi lilin yang menerangi dan menghangatkan ruang lingkup keluarga kita. Menjadi jawaban bagi setiap kesepian, menjadi jawaban bagi setiap kepahitan yang mungkin merongrong orang-orang terdekat kita. Saudara yang dikasihi di dalam Kristus, biarlah kasih Kristus yang telah kita terima bukanlah untuk disimpan, amin, bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan. Dan pertama-tama kita membagikannya di rumah kita sendiri. Jadi family first. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus yang telah kita terima bukan hanya untuk saudara simpan, tetapi mulai saudara bagikan, dan pertama-tama itu di rumah kita sendiri. Keluarga adalah ruang pelayanan pertama. Keluarga adalah ruang utama di mana kita dipanggil untuk menjadi terang. Di mana saudara dan saya dipanggil supaya ada kehangatan yang nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari. Yang pertama saya mau mengajak kita semua untuk menjadi lilin di tengah-tengah keluarga dengan kasih Kristus. Maka yang pertama, kenalilah realita keluarga sebagai medan ataupun tempat pelayanan yang genting dalam hidup kita semua. Kenalilah realita keluarga sebagai medan pelayanan yang genting. Saudara, bukan mencari uang yang penting, tetapi saudara sadari bahwa setiap pelayanan yang paling utama adalah dimulai dari setiap keluarga. Karena banyak orang tua memberikan setiap pelayanan kepada keluarga-keluarganya. Bukan dirinya yang melayani keluarganya, tetapi dia membiarkan sekolah melayani keluarganya. Dia membiarkan gereja melayani keluarganya. Dia membiarkan pihak-pihak luar untuk melayani keluarganya. Saudara, ini rentan sekali dalam setiap kehidupan saudara. Ya, tidak apa-apa sekolah menjadi bagian dalam parenting kepada setiap keluarga-keluarga kita. Ya, tidak apa-apa gereja sebagai pembantu untuk menolong setiap mungkin keluarga-keluarga kita, baik suami, istri maupun anak-anak, untuk mengingatkan di dalam setiap aspek-aspek rohani. Ya, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, saudara, keluarga adalah medan pelayanan kita yang pertama dan yang genting.
Keluarga adalah tempat di mana kita paling dikenal, paling rentan, paling nyata karena tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sanalah kesepian sering bersembunyi di balik kesibukan kita semua. Di balik kepahitan, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, sekali lagi di balik kesibukan maksud saya, dan tentunya kepahitan bisa saja tertimbun dari setiap luka-luka yang tidak tersembuhkan. Saudara, dalam Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Namun ingat, kerukunan itu harus diupayakan dengan kasih yang aktif. Sebagai lilin, kita harus sadar bahwa kegelapan, kesepian, dan kepahitan itu nyata. Amin Bapak Ibu Saudari. Dan Kristus menempatkan kita di sana sebagai agen-agen perubahan dalam setiap keluarga-keluarga saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Kenali realita keluarga sebagai medan pelajaran dalam setiap kehidupan saudara yang genting. Saudara, keluarga adalah laboratorium kasih yang pertama di dalam setiap kehidupan kita semua. Alkitab menggambarkan keluarga sebagai tempat di mana karakter itu dibentuk, di mana iman itu diuji dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudari, tetapi juga keluarga adalah tempat di mana dosa seperti egoisme, sakit hati, dan ketidakmau untuk mengampuni pasangan, anak-anak atau orang tua, saudara, itu semua paling mudah muncul dan melukai di tengah-tengah keluarga. Lihatlah di dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat yang ke-8, ada Kain dan Habel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, itu dimulai dari keluarga. Bagaimana Kain dia cemburu sama adiknya. Kenapa dia cemburu sama adiknya? Yang saya pikir, kenapa kamu cemburu sama adikmu? Itu kan adikmu. Kenapa kamu cemburu dengan setiap persembahan yang diberikan adikmu? Tetapi saudari dikasihi oleh Tuhan, karena memang dosa, karena memang iblis menghinggap setiap kehidupan keluarga-keluarga. Ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ingat, kita nggak boleh kalah dengan dosa. Ya, firman Tuhan berkata dosa itu cuma mengintip, mendada-dada, halo Kain, Kain, Kain. Ya Bapak Ibu Saudari, dosa itu mengintip, dia mengajak, ayo, tuh lihat tuh adikmu tuh, persembahannya diterima, sedangkan kamu mana coba? Ya, dia mengajak, tetapi dia tidak memaksa Bapak Ibu Saudari untuk melakukan dosa itu. Tinggal kita mau yang mengikuti dosa itu, atau saudara menolak, ya saudara menolak dosa itu. Saudara, kita adalah makhluk bebas. Kita bebas memilih untuk melakukan dosa, ya, untuk tetap jatuh di dalam dosa seperti Kain yang akhirnya saudara, dia memiliki egoisme, dia memiliki sakit hati, dia mungkin ada dendam, dia merasa Bapak Ibu Saudari, kok Tuhan lebih menerima persembahan adikku daripada persembahanku dan lain sebagainya. Saudara, ini pertama kali mulai dari keluarga loh. Ya, jadi hati-hati. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kita punya anak-anak dalam setiap hidup kita semua, ingatkan mereka untuk mengasihi kakak adik, ya, untuk dapat mengampuni kakak adik dalam setiap kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kitalah orang tua yang dapat mendamaikan selama masih ada kita. Ya, selama masih ada kita Bapak Ibu Saudari. Nanti kalau sudah tidak ada, harapan kita mereka tetap menjadi kakak adik yang dapat saling mengasihi dan mengampuni di tengah-tengah keluarga yang mereka juga bina kelak. Saudara, di dalam Kejadian pasal 37, Yusuf dan saudara-saudaranya juga demikian. Saudara, Yusuf mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan dalam setiap hidupnya. Itu justru dimulai dari keluarga, dari abang-abangnya, adik-adiknya, Bapak Ibu Saudari, dari koko-kokonya, dari cicinya, dari adik-adiknya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan. Itu Yusuf mengalami setiap penderitaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara, jadi ayo kita kenali realita keluarga sebagai medan pelajaran yang genting. Jangan abaikan keluargamu. Jangan cuma cari uang untuk saudara memberi makan buat setiap seluruh anggota keluargamu. Itu bagus Bapak Ibu Saudari, bukan gak bagus, bukan gak boleh, itu baik dalam setiap hidup saudara. Tetapi jangan lupakan pendidikan di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita semua.
Ya Bapak Ibu Saudari, kesepian di tengah-tengah keluarga adalah bentuk kesepian yang paling dalam. Seperti Daud yang merasakan sendiri dalam istananya. Saudara, kita dipanggil untuk saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan di tengah-tengah keluarga. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, ayo kita dipanggil untuk memperhatikan setiap hal-hal rohani di antara orang-orang terdekat kita semua. Makanya saudara, kalau saudara nonton channel Pastor Deso setiap waktu, ya saudara bisa nonton di handphone ya. Tapi saudara juga bisa nonton di TV, di ruang tamu. Sehingga setiap anggota-anggota keluarga kita juga mendengar setiap apa yang kita tonton setiap harinya di channel ini. Supaya mereka juga terberkati dalam setiap hidup mereka. Amin Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan. Saudara, tidak ada yang lebih suci daripada rumah tangga yang kudus. Tetapi tidak ada yang lebih berbahaya di dalam setiap kehidupan kita semua daripada rumah tangga yang menjadi medan peperangan rohani yang kita abaikan dalam hidup saudara. Iblis sangat senang jika kita sibuk melayani di luar, bekerja di luar, tetapi mengabaikan kehancuran di dalam. Saudari dikasihi Tuhan, suami istri yang tadinya suka ngobrol, jadi ngobrolnya semakin jarang. Mereka jadi menikmati setiap ponsel masing-masing. Ya Bapak Ibu Saudari, ini realita yang saya bicarakan. Ya Bapak Ibu Saudari, satu tidur di mana, di kamar mana, yang satu lagi tidur di kamar mana. Ya Bapak Ibu Saudari, atau mungkin satu kasur, tetapi Bapak Ibu Saudari ya hanya melihat handphone, hanya lihat media sosial sebelum mereka istirahat dan tidur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iblis sangat senang jika kita sibuk melayani di luar, tetapi mengabaikan kehancuran di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kita. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, satu ketika ada seorang bapak, ya, dia adalah pemimpin pujian yang sangat antusias di gereja. Suaranya merdu, penuh dengan penyembahan. Namun di rumah Bapak Ibu Saudari, ketika anaknya mungkin sedang berlatih piano dan membuat satu kesalahan-kesalahan nada, dia langsung berteriak, "Sudah berhenti, berisik." Padahal anaknya baru latihan Bapak Ibu Saudara. Tapi ayahnya lalu kemudian langsung marah, "Berisik sekali, kamu gak punya bakat musik ya?" Ya anaknya pun diam. Dan anaknya menyimpan hati yang terluka. Ironisnya Bapak Ibu Saudari, papanya dengan penuh semangat menyanyikan, "Kasih dari surga mengalir di hatiku, kasih." Ya, bapaknya menyanyi tentang kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Tetapi ketika dia mengajar anaknya, dia penuh dengan emosi. Saudara, dia tidak bisa menunjukkan kelemah lembutan itu kepada anaknya sendiri. Lilinnya hanya bersinar terang di gereja, tetapi di rumah angin kepahitan justru memadamkannya. Bapak Ibu, adakah keluarga-keluarga yang model demikian? Pasti ada. Di gereja tampak rohani, ya, di gereja tampak rohani dalam setiap kehidupannya. Tetapi di rumah Bapak Ibu Saudari, dia kembali ke mode awalnya. Ya, kesetelan awalnya Bapak Ibu Saudari. Mode awalnya yang hidup dengan penuh dengan dosa dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari dikasihi Tuhan, inilah yang pertama saudara diingatkan. Ya, untuk menjadi lilin di tengah-tengah keluarga dengan kasih Kristus, kenalilah realita keluarga saudara sebagai medan pelajaran yang genting dalam kehidupanmu. Kenalilah hal ini dalam kehidupan Bapak Ibu Saudari sebagai medan pelayanan. Ya, jadi medan pelayananmu bukan sampai ujung-ujung bumi saja, misalkan di Afrika, mungkin di Papua, mungkin di pedalaman-pedalaman Kalimantan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, penginjilanmu itu dari mana kaki kirimu berpijak, terus kemudian berputar terus sampai di mana kaki kananmu juga berpijak, itulah ujung bumimu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau engkau tidak bisa menginjil sampai ujung-ujung sana, ya dalam lokasi tentunya Bapak Ibu Saudari, ujung-ujung bumimu di mana kaki kirimu berpijak, lalu kemudian di mana juga kaki kananmu berpijak, itulah ujung-ujung bumi kita semua.
Disitulah kita bisa menjadi berkat dalam setiap keluarga-keluarga kita. Saudara, yang kedua, menjadi lilin di keluarga dengan kasih Kristus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua, belajarlah menjadi lilin, memberikan terang, memberikan kehangatan. Lilin itu memiliki dua sifat utama, yaitu dia memberikan terang, sifat yang pertama. Lalu Bapak Ibu Saudari, yang kedua, saudara, dengan hadirnya lilin di tengah-tengah keluarga kita, saudara, dia juga memberi kehangatan. Amin. Dia memberi terang, dia juga memberi kehangatan. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dia memberi terang. Lilin itu memberi terang, yang artinya saudara harus hidup di dalam setiap kebenaran dan harapan. Dalam keluarga menjadi terang berarti hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam setiap kasih, ya, hidup di dalam pengampunan, atau saudara saling mengampuni. Saudara, kita bisa berkata-kata ya yang membangun di tengah-tengah keluarga kita semua. Biasanya yang menjadi musuh di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, bukan orang-orang yang jauh, tetapi orang-orang yang dekat. Ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Bukan orang yang jauh, justru orang-orang dekat yang bisa menjadi musuh. Bahkan dirimu sendiri bisa menjadi musuh dalam kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, maka kenalilah. Ya saudara, diproses bukan oleh keluarga-keluarga yang ada di Inggris, keluarga-keluarga yang mungkin ada di Thailand, Bapak Ibu Saudari, bukan. Ya, tetapi saudara, kita semua diproses di tengah-tengah keluarga kita. Dimulai dari keluarga kita. Makanya kita belajar menjadi terang, ya, di dalam ketulusan. Kita dapat mengasihi semua keluarga-keluarga kita di tengah-tengah kelebihan mereka maupun kekurangan mereka. Saudara, kita belajar mengasihi, kita juga belajar mengampuni. Satu ketika kalau mereka melukai hati kita, jangan lupakan hal ini. Ampuni, ampuni, ampuni. Keluarga-keluarga yang bertahan sampai ujung di dalam setiap pernikahan mereka adalah keluarga-keluarga yang terus belajar hidup di dalam kasih dan pengampunan. Bapak Ibu Saudari, miliki hal ini dalam keluarga-keluarga kita semua. Saudara bisa berkata-kata yang membangun. Jangan melukai dalam kehidupanmu. Walaupun mungkin engkau kepala keluarga, walaupun mungkin engkau ibu, ya, anak-anak yang sudah besar. Jangan lukai, ya, setiap hati mereka dengan kata-kata yang kasar. Belajarlah untuk membangun. Gunakan setiap kata-kata yang membangun, sehingga mereka yang mendengar, Bapak Ibu Saudari, boleh terberkati oleh karena papanya, mamanya, anak-anaknya, istrinya, suaminya. Terang itu mengusir kegelapan, ya, kegelapan, kesepian, tentunya dengan kehadiran yang penuh dengan perhatian di tengah-tengah keluarga itu. Sehingga itu mengikis kepahitan dengan pengampunan yang tulus. Kalau sudah diampuni, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, jangan saudara bangkit-bangkitkan kembali beberapa tahun ke depannya atau beberapa bulan ke depan. Karena seringkali keluarga padahal sudah diampuni, padahal sudah mengampuni, padahal case-nya di-close, tetapi satu ketika case-nya itu dibuka lagi. Ya, saudara membangkitkan lagi kisah-kisah masa lalu dalam setiap kehidupan keluarga. Padahal sudah selesai masa lalu itu, sudah kita saling mengampuni. Makanya mari saudari, kalau saudara punya masalah dalam keluarga, saudara selesaikanlah sesuai konteksnya. Selesaikan sesuai konteksnya. Misalkan ya, kita bilang saudari sama istri kita, "Ma, tolong dong buatin kopi." Ya, kita ngomong seperti itu. Lalu kemudian dia lupa buatin kopi, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu kemudian kita marah-marah. Kalau saudara selesaikan sesuai konteksnya, maka saudara akan marah. Mungkin saudara akan mengingatkan dalam hal kopi saja. Ya, sesuai konteksnya kopi. Kenapa sih kamu lama? Kenapa sih kamu lupa membuatkan kopi? Ya, itu sesuai konteksnya. Tetapi kalau tidak sesuai konteksnya, dasar kamu kayak orang tuamu. Kamu suruh buatin kopi. Dasar kamu kayak bapakmu, kayak mamamu. Dibawa-bawa orang-orang luar. Bapak Ibu Saudari, dibawa-bawa orang-orang luar. Dasar kamu gak pernah berubah dari tahun-tahun yang lampau dan lain sebagainya. Semua tahun-tahun yang dulu dibawa-bawa. Ya, orang-orang di luar sana dibawa-bawa. Ada Bapak Ibu Saudari, selesaikan masalah saudara sesuai konteks. Jangan lari kemana-mana. Ya, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Paham ya maksud saya ya Bapak Ibu Saudari? Karena banyak keluarga ya ketika ada masalah, dia ingat masalah-masalah lalunya Bapak Ibu Saudari.
dia bawa keluarga-keluarga daripada keluarga istrinya, keluarga suaminya, dia bawa-bawa. Padahal gak perlu saudara bawa-bawa. Maka selesaikanlah masalah sesuai dengan konteksnya. Saudara belajarlah memberikan terang ya dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Lalu kemudian sifat lilin yang kedua, memberikan kehangatan. Saudara, yang artinya saudara dapat menerapkan kasih. Saudara juga bisa dapat, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat menerima setiap anggota keluarga saudara, kelebihan dan kekurangan mereka. Kehangatan lilin adalah gambaran kasih yang aktif. Roma 12 ayat 15 berkata, bergembiralah dengan orang yang bergembira, menangislah dengan orang yang menangis. Kehangatan kasih Kristus itu hadir ketika kita menciptakan ruang aman bagi setiap anggota-anggota keluarga untuk berbagi beban, ya, tanpa kita menghakimi dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau ada kehangatan kasih Kristus hadir di tengah-tengah keluarga kita, saudara, kita menciptakan ruang aman bagi suami kita ketika ada di rumah. Kita menciptakan ruang aman bagi istri kita, bagi anak-anak kita ketika mereka semua ada di rumah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehangatan kasih Kristus yang hadir ini menciptakan ruang aman bagi seluruh anggota keluarga untuk berbagi beban dalam hidup mereka, ya, tanpa kita menghakimi dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara yang terkasih, inilah yang kedua dalam setiap kehidupan kita semua. Belajarlah menjadi lilin yang memberikan terang dan kehangatan dalam setiap kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudari di tengah-tengah keluarga saudara. Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 12, terang itu dalam konteks keluarga adalah kebenaran dan harapan yang diwujudkan di dalam perkataan. Ya, itu berarti kita menolak gosip. Gak usah gosip Bapak Ibu Saudara. Ya, itu berarti kita tidak menyimpan dendam. Ya, saudara dan saya selalu berkata benar dengan kasih, dengan lembut. Ya, saudara, itulah Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara menjadi lilin, saudara memberikan terang dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian kehangatan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Saudara, kita memiliki kasih yang aktif tanpa syarat. Ini adalah kasih agape yang memilih untuk berbuat baik. Bahkan ketika perasaan sayang sedang tidak ada dalam kehidupan kita semua, kita tetap memilih untuk berbuat baik. Seperti lilin yang meleleh Bapak Ibu Saudari. Ya, dirinya sendiri terbakar meleleh untuk memberikan terang, memberikan kasih di tengah-tengah keluarga. Yang kadang berarti Bapak Ibu Saudari, kita perlu melelehkan ego kita sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Kasih tanpa kebenaran itu lemah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara memiliki kekasih tetapi saudara tanpa diterangi kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudari itu lemah. Dan juga kebenaran tanpa kasih Bapak Ibu Saudari itu kejam dalam kehidupan kita semua. Keluarga membutuhkan baik kebenaran, baik juga Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan dan kasih. Keluarga membutuhkan kasih dan kebenaran, sehingga Bapak Ibu Saudari standar kebenaran firman Tuhan, yaitu terang itu, dan kelembutan hati Tuhan, yaitu kehangatan itu, saudara bisa menerapkannya di tengah-tengah keluarga kita semua. Kita membutuhkan kasih, kita juga membutuhkan kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, belajarlah memiliki kasih yang saudara terus bersekutu setiap hari dengan sumber kasih itu lewat doa-doamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Secara pribadi di channel Pastor Deso, saudara diajak untuk menyembah. Saudara, karena apa? Karena kita rindu kasih Tuhan setiap hari terdownload terus, terupdate terus dalam kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita semua. Ya, kita dapat mengampuni mereka ketika mereka melukai setiap hidup kita semua. Lalu kemudian kita belajar setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara dipandu dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang saudara renungkan setiap hari. Saudara mungkin datang lewat channel Pastor Deso. Makanya saya bilang, jadikan channel ini sebagai sahabat, tempat untuk kita berlatih, diterangi dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau saudara sudah merasa pintar juga gak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, gak perlu datang lewat channel Pastor Deso. Ya, tetapi kalau saudara rindu bersama-sama, kita Bapak Ibu Saudari diperlengkapi setiap harinya. Jadi ketika jiwamu sedang lelah, datanglah ke channel Pastor Deso. Ya, bisa menjadi teman, sahabat untuk saudara kembali, ya dikuatkan. Bukan oleh karena
channelnya, tetapi oleh karena hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo ya, saya mau mengajak kita semua dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika seorang ibu melihat anak remajanya mulai sering menyendiri dan bersikap sinis, ya daripada langsung menegur dengan keras, aduh kamu anak yang kurang ajar, gak sopan kamu. Lebih baik sang ibu memilih untuk menjadi lilin, ya, untuk menjadi terang. Mungkin ibu itu atau mama itu bisa mengajak anaknya ngobrol, ya, bisa sampaikan, abang, akhir-akhir ini mama lihat kamu sepertinya punya beban. Mama di sini untuk dengar. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan sama mama? Ya saudara, ajak anakmu ngobrol. Jangan langsung marah. Kalau Bapak Ibu Saudari ini kasih Tuhan ada sifat-sifat anak-anak kita yang tidak sopan. Ya Bapak Ibu Saudari. Mungkin dia pengen sampaikan sesuatu. Mungkin dia pengen diperhatiin olehmu. Ya. Atau mungkin papanya juga bisa ngobrol. Saudara ayo. Inilah kalau saudara memiliki terang. Atau saudara rindu seperti lilin yang menerangi setiap keluarga saudara dan saya. Saudara bisa menceritakan ataupun saudara bisa membuka komunikasi dengan anakmu. Tentunya dengan kebenaran, ya. Mengkomunikasikan secara terbuka. Dan tentunya juga dengan kehangatan saat anaknya akhirnya Bapak Ibu Saudari. Ketika mereka berbicara, lalu kemudian anak remajanya itu, dia mulai menceritakan seperti ini, seperti itu. Dan dia mulai menangis dan mengaku merasa gagal sebagai anak remaja. Saudara, mama itu tidak menghakimi. Tetapi mama itu memeluk. Nah, udah gak apa-apa. Ya jangan langsung, dasar kamu gak sopan, kurang aja. Tetapi peluk anakmu. Peluk setiap hidup mereka. Dan katakan kepada mereka, mama tahu ini sakit. Tapi mama percaya padamu. Kamu bisa melewati hal-hal ini bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo. Saudara, katakan kepada anakmu, Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap hidupmu. Yuk kita hadapi sama-sama. Mama ada di sisimu, papa ada di sisimu. Saudara, kehangatan pelukan itu maka akan melelehkan dinding kesepian di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini poin yang kedua yang saudara dan saya belajar dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga, saya mau mengajak kita semua. Saudara, hadirkanlah kasih Kristus yang mengubah setiap hidup kita semua. Untuk menjadi lilin di tengah-tengah keluarga dengan kasih Kristus yang ketiga, hadirkanlah kasih Kristus yang transformasional Bapak Ibu Saudari, yang mengubah. Kasih Kristus bukan sekedar perasaan, tetapi kasih Kristus adalah tindakan nyata. Maka di tengah-tengah keluarga, hal ini dapat diwujudkan tentunya dengan sikap saling melayani. Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, saling melayani. Waktu saya memulai keluarga bersama Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudari di tahun-tahun yang awal. Ya dia yang mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi sampai satu titik dia bekerja dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari, saya mulai membantu setiap pekerjaan-pekerjaan di rumah. Saya juga kerjakan. Ya Bapak Ibu Saudari, ketika dia bekerja. Lalu kemudian satu ketika dia sudah nggak bekerja lagi, Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, dia mulai melahirkan atau mengandung. Ya Bapak Ibu Saudari, ya dia hamil. Pada saat itu dalam setiap kehidupannya yang tadinya dikerjakan sama dia pekerjaan-pekerjaan rumah. Lalu kemudian saya juga ambil alih untuk mengerjakan setiap apa yang tadinya dikerjakan oleh istri saya. Saudara, kita belajar untuk memiliki sikap saling melayani. Seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya di dalam Yohanes 13 ayat 14. Kita melayani dalam hal-hal kecil. Mungkin kita menyiapkan makanan ya buat suami. Kita juga mungkin Bapak Ibu Saudari memijat-mijat ya istri kita ketika dia lelah, ketika dia capek. Ya atau kita menemani sekedar berbicara Bapak Ibu Saudari ya. Saya menonton satu media sosial, satu konten Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan. Ya. Jadi ada seorang suami, dia nerima telepon dari istrinya. Dia cuma mendengar saja. Ya istrinya curhat panjang lebar. Oh ya. Suami cuma ngomong gitu. Oh ya. Ya. Yo. Oh ya. Ya berapa belas menit dia dengar cuma ngomong gitu. Oh ya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tanpa dia memberikan komentar apapun cuma ya. Oh ya. Oke. Oh gitu Bapak Ibu Saudari ya. Artinya istri itu perlu didengar.
ya di dalam setiap kehidupan kalian semua para suami. Ya, kita bisa menemani berbicara ya tanpa saudara mengkat setiap omongan mereka. Ya, kita juga bisa dapat membantu setiap tugas-tugas rumah. Salinglah. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan sikap melayani. Saudara, ingat kasih Kristus bukan sekedar perasaan saja, tetapi tindakan-tindakan nyata. Dan hal ini dapat diwujudkan untuk saudara dan saya memiliki sikap untuk saling melayani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari di keluarga-keluarga hal ya, di dalam setiap keluarga-keluarga kita, hal ini juga dapat diwujudkan Bapak Ibu Saudari dengan kesediaan untuk memaafkan. Kesediaan untuk memaafkan dan mengampuni. Ingatlah baik-baik bahwa kita telah diampuni oleh Kristus di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Saudara kita yang telah diampuni oleh Kristus, jangan lupa saudara juga perlu mengampuni orang-orang yang melukai saudara. Bahkan ketika mereka tidak layak untuk saudara ampuni, tetap ampuni mereka. Karena sebelum saudara dan saya ya, saudara dan saya dulu manusia lama kita masih berbuat dosa, Tuhan sudah mengampuni. Saudara, Dia rela mengampuni kita semua. Saudara, mari dengan mengingat bahwa kita telah diampuni oleh Kristus, kita pun bersedia untuk memaafkan. Kita pun bersedia untuk saling mengampuni. Ini akan membebaskan keluarga-keluarga kita dari belenggu-belenggu kepahitan. Sekali lagi saya sampaikan mengenai hal ini. Saudara, ini seperti sampah. Ketika saudara menyimpan kepahitan, saudara tidak mengampuni dalam setiap hidup saudara. Ini seperti sampah yang saudara simpan di rumah saudara berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sampai nanti belatungan Bapak Ibu Saudari. Mau? Ada yang punya sampah disimpan berminggu-minggu, berhari-hari, berbulan-bulan? Kalau saudara punya sampah ya di dalam rumah, pasti saudara mulai keluarkan sampah itu. Karena bau Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara diamkan sampah itu di rumah saudara berbulan-bulan, nanti akan menimbulkan sakit pernafasan di dalam setiap kehidupan keluargamu. Maka saudara, kalau ada sampah, pasti kita manusia yang normal, kita akan membuang sampah itu. Demikian juga kalau saudara menyimpan kesalahan orang, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bukan orang itu yang terluka, tetapi diri dan jiwamu yang terluka. Itu yang akan merusak ketahanan mentalmu, kesehatanmu secara lahiriah juga. Maka saudara segeralah ampuni. Jangan taruh simpan sampah itu dalam setiap kehidupan hatimu. Bebaskan jiwamu dengan mengampuni. Saya ngomong begini sekali lagi tidak mudah bagi orang-orang yang sudah menjalani setiap keluarga pernikahan hidup mereka yang mungkin sudah terluka dalam hidup mereka. Saya mengatakan ini mungkin gampang, tapi bagi mereka yang pernah mengalami luka-luka ini tidak mudah untuk mengampuni. Saudara, saya tahu dan saya pernah mengalami hal itu. Tetapi ingat, saudara sudah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Belajarlah untuk menjadi saluran kasih Kristus yang juga dapat mengampuni orang-orang yang pernah melukaimu. Jadi ketika saudara melepaskan pengampunan, yang sehat itu bukan orang yang saudara terima pengampunan. Yang sehat itu adalah jiwamu. Amin Bapak Ibu Saudari. Yang beruntung itu adalah jiwamu sendiri. Jadi ngapain saudara simpan luka-luka, sakit hati, kepahitan? Saudara lepaskan, bebaskan itu dalam setiap hidup saudara. Lalu kemudian kasih Kristus bukan sekedar perasaan tetapi tindakan nyata. Di tengah-tengah keluargamu hal ini juga dapat diwujudkan dengan keterbukaan dalam setiap hidup saudara. Belajarlah menjadi keluarga yang terbuka. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak juga kepada orang tua. Belajar untuk terbuka. Beranilah untuk jujur. Beranilah untuk rendah hati. Belajarlah untuk mengakui setiap kelemahan-kelemahan saudara. Dan belajarlah meminta maaf ketika ada kesalahan-kesalahan terjadi. Ya, ada loh orang-orang yang salah, tapi dia tahu dia salah, tapi dia gak mau minta maaf. Ada Pak. Makanya saudara beranilah jujur. Beranilah rendah hati. Ya, akui kelemahan saudara. Dan belajarlah meminta maaf ketika saudara tahu saudara salah. Ya, mau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Belajarlah terbuka. Ya, belajarlah jujur dalam setiap rumah tangga saudara. Kalau saudara pulang kerja, ya saudara habis main sama teman saudara, sampaikan aku habis main sama temanku. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara ke lokasi ini sampaikan
kepada suami atau kepada istrimu, aku lagi ada di sini di lokasi ini. Jangan saudara tutup-tutupi, saudara bilang ada di lokasi kantor, tetapi ternyata saudara ada di tempat yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, ya banyak suami-suami seperti itu. Ya di luar sana, ya Bapak Ibu Saudari, kalau di channel Pastor Deso kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya Bapak Ibu Saudari ya. Tapi mungkin kalau nanti keluar lagi bisa jadi ada lagi Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Saudara, ini yang ketiga saudara diingatkan ya. Untuk saudara hadirkan kasih Kristus ya yang mengubah setiap hidup saudara dan keluarga-keluarga saudara. Saudara, kasih Kristus di kayu salib adalah kasih yang proaktif. Dia mengorbankan dirinya. Saudara, di dalam setiap keluarga kita, ini dapat diterjemahkan ke dalam ritual sehari-hari dalam kehidupan kita semua. Bukan sekedar kita tidak bertengkar dalam keluarga, tetapi kita aktif untuk mencari kesempatan untuk saling berbuat baik di tengah-tengah keluarga saudara. Ini seperti perbedaan antara lilin yang tidak dinyalakan dengan lilin yang dinyalakan. Yang pertama, kalau saudara punya lilin tapi nggak dinyalakan, maka lilin itu seperti pajangan. Saudara, tetapi ketika saudara punya lilin dinyalakan, maka Bapak Ibu Saudari, lilin itu akan menjalankan fungsinya dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, pelayanan yang mengubah, pelayanan yang transformatif di tengah-tengah keluarga kita itu dimulai bukan dari mulut yang penuh dengan khotbah, yang penuh dengan nasihat, tetapi dari tangan yang rela membasuh, dari tangan yang rela Bapak Ibu Saudari memberikan hatinya, mau memahami, mau saling melayani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan kita semua, kita belajar supaya saudara dan saya, di mana kasih Kristus itu benar-benar turun ke dalam setiap kehidupan keluarga saudara. Bukan hanya teori saja, bukan hanya di mulut saja. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk kita menjadi lilin di keluarga dengan kasih Kristus dalam setiap hidup saudara. Yang keempat, saudara, ya biarlah setiap keluarga-keluarga kita memiliki dampak, yaitu menjadi berkat bagi setiap lingkungan. Ketika kasih Kristus yang nyata hadir di tengah-tengah keluarga kita, dampaknya itu melampaui dinding-dinding rumah kita semua. Saudara, keluarga yang hangat ya dan menerima akan menjadi magnet bagi orang-orang di sekitar untuk merasakan ya kehangatan dan menerima saudari mereka semua di dalam setiap kehidupan mereka. Sehingga setiap kesepian, kepahitan yang mereka alami ketika mereka datang ke keluarga kalian, mereka datang ke rumah kalian semua. Ya mungkin itu teman-teman anak-anak kita, mungkin itu kerabat, keluarga, bahkan tetangga-tetangga kita semua. Mereka mendapatkan kehangatan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga saudara. Jadi seperti magnet yang menarik. Enak banget ya di rumah lo ya, nanti teman anak kita cerita. Kenapa? Papa mama mau? Baik. Saya waktu SMP saya ingat Bapak Ibu Saudari. Ya ini selintas saja saya mengingat. Waktu saya SMP remaja, ya saya sangat terberkati dengan kehidupan mama daripada teman saya. Ya rumahnya besar Bapak Ibu Saudari. Jadi di halamannya itu kayak seperti lapangan bola Bapak Ibu Saudari. Hamparannya luas sekali. Pada saat itu saya masih SMP, saya ingat kelas 1 atau kelas 2 saya sering main ke rumahnya. Setiap di akhir pekan saya main. Mamanya baik sekali, baik sekali. Ya dia sampaikan, nah kalau kamu bersihin tutup, pakai pakai masker atau pakai ditutup tangannya. Pokoknya baik, kasih makan. Kalau kami berkunjung, saya bermain di sana bersama anaknya Bapak Ibu Saudari. Pokoknya mamanya ini tulus sekali, baik sekali. Udah waktunya makan nanti saya diingatkan untuk makan juga. Ya nanti dia ngobrol, dia tanya kabar keluarga saya dan lain sebagainya. Ada kehangatan yang dipraktekkan oleh mamanya Bapak Ibu Saudari. Dan saya terberkati sebagai teman daripada anak itu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, ayo. Setiap saudara dan saya ketika ada kehangatan Kristus, maka setiap teman-teman anak-anak kita, saudara akan datang kepada setiap keluarga-keluarga kita untuk mereka merasakan kasih Kristus di tengah-tengah keluargamu. Mungkin kerabat-kerabatmu bahkan tetangga-tetanggamu akan datang. Dengan demikian keluarga kita Bapak Ibu Saudari itu menjadi kota di atas bukit yang dilihat oleh orang, yang memancarkan kasih Kristus ke dunia yang semakin individualistis, yang dingin Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan kita semua. Mari saudara, inilah poin yang keempat, yang terakhir saudara diingatkan. Keluarga itu ya yang menjadi lilin
akan menjadi berkat bagi lingkungannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan itu memberkati kita bukan untuk kita nikmati sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi untuk menjadi saluran berkat. Kejadian 12 ayat yang kedua. Ketika sebuah keluarga dipenuhi kasih Kristus, ia akan menjadi seperti sumur di padang gurun Bapak Ibu Saudari bagi setiap lingkungannya. Orang-orang yang haus akan penerimaan dan kepedulian akan tertarik dan ditemukan di tengah-tengah keluarga saudara. Ini adalah penggenapan dari Kisah Para Rasul 2, di mana persekutuan yang hangat di rumah-rumah jemaat mula-mula saat itu menarik banyak orang untuk percaya kepada Kristus. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, saksian keluarga yang hangat itu utuh dan lebih powerful daripada 1000 traktat penginjilan yang saudara bagikan setiap waktu atau setiap minggunya. Bapak Ibu, ayo jadilah keluarga yang hangat. Milikilah testimoni, kesaksian-kesaksian keluarga-keluarga yang hangat dan utuh. Itu lebih powerful daripada 1000 traktat penginjilan yang saudara bagikan. Di jalan-jalan yang dulu-dulu kita lakukan, saya pernah membagikan traktat penginjilan. Karena satu ketika saya mengikuti seminar, lalu saya mungkin terberkati pada saat itu, saya berbagi ya traktat itu. Kalau sekarang udah gak boleh lagi Bapak Ibu Saudari, bisa ditangkap kita kalau kita berbagi traktat itu. Tapi mungkin di luar sana, di luar negeri masih ada yang melakukan itu. Hanya di negeri ini yang masih mungkin belum, ya tidak mengizinkan Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kehidupan yang berubah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah pembelaan iman terkuat. Jadi kalau saudara dan saya memiliki kehidupan yang berubah, itulah pembelaan iman terkuat. Itulah apologetika yang terkuat. Bukan berdebat Bapak Ibu Saudari seperti yang dilakukan oleh channel-channel di luar sana yang suka berdebat dalam setiap hidup mereka. Mereka pikir dengan perdebatan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan kita lebih banyak membawa jiwa. Tidak. Justru oleh kehidupan orang-orang yang diubahkan, saudara, itulah apologetika kita semua. Itulah pembelaan iman kita yang terkuat. Ya, kita berpikir harus menjelaskan tentang Tritunggal, kita menjelaskan lagi tentang Bapa, tentang Anak, ya, kita menjelaskan tentang salib, Allah punya rencana dan lain sebagainya dalam setiap kehidupan kita semua. Seolah-olah saudara kita membela iman Kristen dengan cara yang demikian. Padahal Bapak Ibu Saudari, kehidupan yang berubah itu, itulah pembelaan iman terkuat dalam setiap kehidupan orang-orang di sekitar kita semua. Saudara yang terkasih, biarlah dalam setiap kehidupan saudara, saudara benar-benar ya melakukan setiap kebenaran ini untuk menghidupi Bapak Ibu Saudari kebenaran ini dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita evaluasi kembali di mana posisi ya kehidupan kita semua, khususnya dalam keluarga-keluarga hari-hari ini. Apakah kita justru menjadi sumber kepahitan atau justru menjadi lilin yang menghangatkan dalam setiap hidup saudara? Mulailah dengan langkah kecil. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan saudara, belajarlah yang pertama, saudara bisa mengaplikasikan ini di tengah-tengah keluargamu ya. Komitmenlah untuk hadir secara penuh dalam setiap keluargamu. Kurangi distraksi gadget. Ya Bapak Ibu Saudari, dengarkan dengan mata, dengarkan dengan hati. Ketika mungkin anakmu lagi curhat, suamimu lagi curhat, istrimu lagi curhat, saudara dengarkan dengan hati, dengarkan dengan mata dalam setiap hidup saudara. Amin ya. Jadi jangan sambil main handphone. Bapak Ibu Saudari, komitmenlah saudari, kurangi distraksi gadget dalam hidup saudara. Yang kedua, praktekkan kasih yang aktif. Lakukanlah satu tindakan-tindakan pelayanan yang tidak terduga setiap hari untuk setiap anggota-anggota keluarga. Mungkin saudara bisa membelikan ini, membelikan itu, ya. Lakukan tindakan pelayanan yang tidak terduga setiap harinya untuk setiap anggota-anggota keluargamu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, praktekkan kasih dengan aktif. Dan yang ketiga, saudara bisa mengaplikasikan di tengah-tengah keluarga. Jadikan Kristus sebagai sumber kehidupan kalian semua di tengah-tengah keluarga kalian. Karena tanpa persekutuan intim dengan Tuhan Yesus, maka setiap keluarga, ingat baik-baik, akan kehabisan minyak. Akan kehabisan minyak. Saudara, hanya orang-orang yang tinggal di dalam Dia, saudara, maka kasih itu akan melimpah-limpah. Kekuatan daripada Allah itu akan melimpah-limpah dalam setiap kehidupanmu. Sehingga kamu dimampukan untuk menjadi lilin di keluarga dengan kasih Kristus. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk keluarga yang Engkau berikan bagi setiap kami. Untuk keluarga di mana kami ditempatkan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Jadikan kami lilin-lilin kecil yang setia, menghadirkan terang, menghadirkan kehangatan dari kasih-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengasihi bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kasih-Mu yang telah Kau curahkan di dalam hati kami. Oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, biarlah keluarga-keluarga kami menjadi tanda kerajaan-Mu yang membawa pemulihan bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, Bapa, berkati keluarga kami, lindungi keluarga kami, jadikan setiap keluarga-keluarga kami menjadi cerminan Kristus dalam setiap kehidupan ini. Sehingga banyak keluarga-keluarga di luar yang boleh datang kepada Kristus melalui kehidupan keluarga-keluarga kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Jadikan kami lilin di tengah-tengah keluarga dengan kasih Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu. Diberkatilah setiap jiwa dan hati-Mu. Diberkatilah setiap pasangan-Mu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, papa mamamu, orang tuamu, kakek nenekmu, opa oma, cucu-cucumu diberkati oleh karena Tuhan selalu dalam setiap hidupmu. Apapun yang kau kerjakan, biarlah bisnismu Tuhan buat berhasil. Usahamu Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah setiap studimu Tuhan buat berhasil. Semua Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku berdoa, biarlah hidupmu dan keluargamu terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan memberkati setiap kami semua. Diberkatilah setiap jiwamu setiap hari. Dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara bisa menuliskan seperti itu. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Atau saudara bisa tambahkan di awalnya, ya Merry Christmas. Atau nanti di akhirnya saudara bisa tambahkan Merry Christmas ya. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung, yang sudah join dari awal tadi sampai hari ini. Atau sampai saat hari ini, terima kasih ya saat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Saudara, jangan lupa kita tuh punya target 100.000. Ini masih 50.000. Jadi jangan lupa ya saudara, kalau saudara ada di channel Pastor Deso, saudara terberkati sambil tap-tap layar karena kita punya target 100.000. Lalu kemudian saudara juga bisa berbagi share channel ini kepada setiap orang-orang di sekitarmu. Saudara bisa share japri mereka. Saudara bisa mungkin di grup-grup yang kita punya, saudara juga bisa sampaikan kepada setiap grup-grup itu. Atau saudara bisa japri teman-teman semua sebagai alat penginjilan kita semua. Ya, untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa ini atau generasi ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara juga bisa menerbangkan gift lewat pelayanan Pastor Deso kalau saudara terberkati tentunya ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara bisa follow Pastor Deso baik di TikTok, baik di aplikasi merah. Follow lah Bapak Ibu Saudara, subscribe lah. Kalau saudara mau menonton setiap pembelajaran yang baik setiap harinya, saudara rindu menjadikan channel Pastor Deso sebagai teman ya, untuk saudara mencari setiap kebenaran-kebenaran, dikuatkan selalu. Saudara dapatkan pembelajaran-pembelajarannya semua di channel yang merah Bapak Ibu Saudari ya, di channel YouTube Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa subscribe di sana, bisa tonton. Kalau di sana hanya 1 jaman ya Bapak Ibu Saudari, atau tidak sampai. Ya mungkin ada yang 1 jam, mungkin juga ada yang di bawah 1 jam. Ya khotbah-khotbah saya yang saya sampaikan selalu setiap harinya saya tampilkan di sana. Jadi kalau ada yang ketinggalan atau saudara mungkin lagi liburan hari-hari ini, saudara dapatkan ya pembelajarannya di sana. Mungkin kalau ada waktu-waktu luang sebelum saudara tidur, sebelum saudara beraktivitas pagi, atau saudara mungkin lagi macet-macetan di jalan, atau saudara mungkin lagi istirahat siang, saudara bisa tonton pembelajaran di channel YouTube Pastor Deso. Saudara, terima kasih sekali lagi. Merry Christmas buat kalian semua ya Bapak Ibu Saudari, dalam suasana Natal tentunya. Merry Christmas dan Happy New Year's atau Happy menjelang New Year's ya Bapak Ibu Saudari. God bless you. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Jadikan channel ini tempat kita sama-sama berlatih dalam setiap kehidupan iman kita semua. Dipandu di dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang tentunya Bapak Ibu Saudari yang merefresh dan meriset setiap jiwa kita setiap harinya.
sehingga jiwamu dan jiwaku boleh terus merasakan keteduhan Tuhan setiap harinya. Bagi Bapak Ibu Saudari, terima kasih saya juga mengucapkan buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan yang terbaik di hari Natal kepada Tuhan lewat setiap channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap persembahan Bapak Ibu Saudari. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan terbaik ya di hari Natal saudara. Terus kemudian Bapak Ibu Saudari persepuluhan, donasi, support, ya kolekte, apapun nama persembahan-persembahan itu. Saudara, saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang ikut mendukung menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso setiap harinya maupun setiap waktunya. Terima kasih. Bagi kalian tentunya yang rindu juga untuk ikut mendukung pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan-persembahan itu semua, saudara dapat masuk ke bio profil saya Bapak Ibu Saudari di TikTok. Saudara bisa masuk di bio profil atau profil Pastor Deso di kiri kanan atas itu Bapak Ibu Saudari, saudara tinggal klik di sana. Lalu kemudian saudara masuk ke bio profil saya, di situ ada nanti rek BCA atas nama istri saya Angelin. Ya Bapak Ibu Saudari, yang kedua, saudara ada social bus. Ya, saudara dapat memberikan setiap persembahan saudara ke salah satu dari metode itu. Saya hanya memberikan 2 metode. Pertama lewat BCA, orang-orang Indonesia bisa menggunakan BCA. Ya, bank-bank manapun bisa, saudara bisa memberikan persembahan lewat BCA. Saudara punya bank apapun, saudara bisa memberikan lewat BCA, khusus buat orang-orang Indonesia. Tapi bagi orang-orang di luar negeri, kalau saudara tidak memiliki bank-bank di Indonesia, saudara juga bisa menggunakan social bus. Itu sangat memudahkan ya, untuk dapat mendukung setiap pemberitaan Injil dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kalau saudara di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, ya saudara di Korea, saudara mungkin ada di Vietnam, saudara mungkin ada di Aussie, ya Australia, saudara mungkin ada di benua Eropa, atau saudara mungkin ada di Amerika, Bapak Ibu Saudari, karena saudara terberkati setiap harinya, saudara mengikuti channel ini, atau di Jepang, Bapak Ibu Saudari, saudara dapat mendukung lewat social bus. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Atau saudara, pastor saya nggak ada kedua hal itu, bisa nggak pakai PayPal misalkan? Ya saudara, bisa, semua bisa. Bapak Ibu Saudari, pakai PayPal juga bisa. Jadi Bapak Ibu Saudari tinggal inbox kepada saya, nanti saya akan memberikan alamat PayPal-nya ya Bapak Ibu Saudari, khususnya di Pastor Deso. Terima kasih sekali lagi buat kalian semua. Saya percaya saudara, Tuhan melatih kita semua. Ketika saudara memberi setiap persembahan-persembahan itu, ingatlah baik-baik. Saudara selalu meminta komando daripada Tuhan. Saudara jangan lupakan itu. Minta komando daripada Tuhan. Minta komando daripada Roh Kudus dalam hidup saudara. Yang kedua, karena saudara terberkati lewat channel Pastor Deso setiap waktunya atau setiap harinya. Dan yang ketiga, saudara sedang berlatih Bapak Ibu Saudari untuk bermurah hati dalam setiap hidup saudara. Maka ketika saudara memiliki salah satu dari ketiga hal ini, silakan saudara belajar memberi, mendukung segala pekerjaan Tuhan dengan tulus di channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Merry Christmas, Happy New Year. Salam dari saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. Bye-bye.